Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amelia. Saya dari kelas 12I. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi organ pria untuk memenuhi tugas portofolio biologi. Sebelum ke materi, di sini terdapat daftar isi yang berisikan pengertian sistem reproduksi pria, organ-organ sistem reproduksi pria, kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Pengertian, sistem reproduksi pria adalah sekumpulan organ yang berperan dalam reproduksi, penyimpanan, dan transformasi sperma, serta hormon reproduksi, sistem testosteron. Sistem ini terdiri dari organ eksternal dan internal yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses reproduksi. Sistem reproduksi pria merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi utama dalam proses reproduksi. Organ-organ ini saling bekerja sama untuk memproduksi sperma, hormon, dan memastikan kelangsungan proses reproduksi. Organ sistem reproduksi pria. Organ eksternal. 1. Penis. Penis adalah alat untuk mengantarkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Terdiri dari bagian utama, yaitu kepala dan lubang uretra. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis agar sperma dapat berkembang dengan optimal. Organ internal. Yang pertama ada testis. Testis adalah organ berbentuk oval yang bertugas memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran melingkar di atas testis yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan pematangan sperma. Di sini terdapat gambar testis. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari fungsi testis. Yang pertama ada spermatic cord yang membawa pembuluh darah saraf dan vas deferens. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu saluran pengangkut sperma. Setelah dari vas deferens, yaitu ada epididymis, tempat pematangan sperma. Dari epididymis, retes saluran kecil penghubung tubulus seminiferus ke epididymis. Seminiferus tubulus, tempat produksi sperma. Selanjutnya kita ke tunica albuginea, yaitu lapisan pelindung testis. Yang terakhir ada skrotum, yaitu kantung yang melindungi testis. Gambar di sini menunjukkan kondisi normal dan inflamasi atau peradangan pada sistem reproduksi. Yang pertama di sini ada normal. Testis dan epididymis terlihat sehat tanpa peradangan. Yang kedua, epididymitis atau peradangan pada epididymis biasanya disebabkan oleh infeksi. Ketiga, okritis, yaitu peradangan pada testis sering terkait dengan infeksi atau komplikasi penyakit tertentu. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan nyeri, bengkak, dan gangguan fungsi reproduksi jika tidak ditangani. Vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Gambar ini menunjukkan anatomi sistem reproduksi pria dengan fokus pada vas deferens. Vas deferens atau sperm duct, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra selama ejakulasi. Epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Dan selanjutnya ada seminal vesicle, yaitu menghasilkan cairan yang memberi energi bagi sperma. Selanjutnya ada bladder atau kandung kemih, yaitu organ penyimpan urin. Yang selanjutnya ada uretra, yaitu saluran pengeluaran untuk urin dan sperma. Selanjutnya ada testikel atau testis, yaitu tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Yang selanjutnya ada skrotum, yaitu kantung pelindung testis. Vas deferens adalah bagian penting untuk transportasi sperma dalam proses reproduksi. Kelenjar pendukung. 1. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang melindungi sperma dan meningkatkan mobilitas. Kedua, kelenjar seminal vesicle
menghasilkan cairan kaya gula yang menjadi sumber energi bagi sperma. Yang ketiga, kelenjar Cowper atau bulbouretral, menghasilkan cairan pelumas yang membantu mengurangi gesekan selama ejakulasi. Cara menghafal urutan perjalanan sperma: tepi, foramen, utra, testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, uretra. Testis merupakan tempat spermatogenesis dengan produksi hormon testosteron. Di testis terdapat tubulus seminiferus, red testis, sel Leydig, sel Sertoli. Epididymis terletak di posterior testis untuk penyimpanan dan pemetaan sperma. Vas deferens menghubungkan epididymis ke vesikulasi seminalis. Vesikulasi seminalis terletak di belakang vesikula urinaria, penyimpan dan produksi sebagian besar cairan semen yang diejakulasikan ductus ejaculatorius. Lalu cairan semen akan keluar melalui uretra. Selain vesikulasi seminalis, terdapat kelenjar lain. Kelenjar prostat merupakan kelenjar aksesori terbesar di reproduksi pria, terletak di bawah vesika urinaria, mengelilingi uretra bagian atas. Kelenjar prostat terletak di depan rektum, sehingga pemeriksaan prostat biasanya melalui rektum yang disebut digital rectal examination. Kelenjar prostat juga memproduksi cairan semen untuk menutrisi dan melindungi sperma. Selain itu, ada kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper. Kelenjar ini juga terlibat dalam sekresi pre-ejakulasi produksi mukus untuk lubrikasi dan membersihkan sel mati atau residu. Kelenjar Cowper juga berkontribusi terhadap produksi cairan semen, tapi hanya sedikit. Kesimpulan, sistem reproduksi pria terdiri dari organ eksternal, internal, dan kelenjar pendukung yang memiliki peran penting dalam proses reproduksi. Pemahaman tentang struktur dan fungsi masing-masing organ dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ utama seperti testis, epididymis, vas deferens, uretra, serta kelenjar tambahan seperti kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan kelenjar Cowper. Fungsi utamanya adalah memproduksi sperma, hormon testosteron, dan mendukung proses reproduksi. Setiap organ memiliki peran spesifik yang saling mendukung untuk memastikan proses reproduksi berlangsung dengan baik. Terakhir, ada saran mengenai pentingnya menjaga kesehatan sistem reproduksi melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan medis secara rutin. Semoga portofolio ini dapat memberikan pemahaman lebih tentang sistem reproduksi organ pria. Terima kasih.